Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Sasabila Valina dengan NIM 20104110118 akan memulai presentasi kelompok kami. Dengan anggota kelompok yaitu Muslimin Wahyu Asih dengan NIM 20104111002, Siti Isnaini dengan NIM 20104111004, Ahmad Iqbal Maulana dengan NIM 20104111007, Risma Amalia dengan NIM 20104111010, Gilang Gautama dengan NIM 20104111013, Khairil Anam dengan NIM 20104111015, dan saya sendiri, Aufa Afadiansyah dengan NIM 20104111021, Miko Rizky Pratama dengan NIM 20104111023, Atika Firmanda Akmalia dengan NIM 20104111025, Jessica Putri Damayanti dengan NIM 20104111027, Muhammad Rizal dengan NIM 20104111036, yang terakhir yaitu Siti Warisatu Sakinah dengan NIM 19104111252. Poin A. Pengertian inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Pengertian dari inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan pemikiran, kemampuan, imajinasi, berbagai stimulan dan individu yang mengelilinginya. Sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator, orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Tujuannya adalah menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Seseorang yang berhasil melakukan sebuah inovasi adalah seseorang yang inovatif. Secara tidak langsung, manfaat inovatif adalah sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Damayanti, NIM 20104111027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi menurut para ahli Kunyoshi Urabe. Menurut Kunyoshi Urabe, inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dari kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga keimplementasiannya di pasar. Selanjutnya, Van de Ven Andrew H. Pengertian inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan berbagai aktivitas transaksi di dalam tatanan organisasi tertentu. Selanjutnya, menurut Everett M. Rogers, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia. Saya di sini akan melanjutkan presentasinya yang ketiga, yaitu poin C, pengertian inovasi terbuka. Inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengkomersialkan ide-ide inovatif yang berasal dari luar organisasi. Tujuan dari inovasi terbuka adalah untuk menciptakan kolaborasi yang arah dalam penelitian dan pengembangan, desain, pengembangan produk baru, dan pengenalan pasar dengan pihak-pihak yang akan berbagi kepentingan bisnis perusahaan dalam kolaborasi tersebut. Sumber-sumber pengetahuan eksternal dapat berasal dari pemasok, pelanggan, universitas, perusahaan baru, bahkan pesaing. Inovasi terbuka kontras dengan inovasi tertutup, terutama terkait dengan cara inovasi dihasilkan. Perusahaan inovasi tertutup beroperasi di bawah lingkungan inovatif mandiri, sementara perusahaan inovasi terbuka mencari pengetahuan eksternal untuk strategi manajemen inovasi mereka. Istilah Open Innovation muncul pada tahun 2003 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Henry Cashbourg. Pendekatan ini menggabungkan praktik inovasi yang mengendalikan pengetahuan dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mempromosikan upaya inovasi secara internal.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang inovasi terbuka. Open innovation atau inovasi merupakan sebuah fenomena yang telah memiliki peran semakin penting baik teori maupun praktek, menurut Enkel 2009. Pada pusat model open innovation dan konsep inovasi lainnya yang senada adalah bagaimana menggunakan ide dan pengetahuan dari faktor luar dalam proses inovasi, menurut Lauren and Shelter 2006. Dengan kata lain, maksud dari open innovation bahwa perusahaan perlu membuka batas perusahaan untuk menghadirkan arus pengetahuan bernilai dari luar dalam rangka menciptakan peluang untuk kerjasama proses inovasi dengan rekanan konsumen dan atau pemasok, menurut Enkel 2009. Open innovation ini adalah di mana suatu perusahaan dapat mengkomersilkan ide yang dikembangkan sendiri maupun ide yang dikembangkan oleh perusahaan orang lain ataupun sebuah inovasi yang dikembangkan secara kolaborasi. Pada beberapa dekade yang lalu, inovasi terbuka bukanlah pilihan utama dari perusahaan besar. Mereka lebih memilih melakukan inovasi tertutup, di mana divisi R dan D merupakan strategis aset yang dimana dilindungi oleh perusahaan dan mereka cenderung lebih melindungi intellectual property atau IP mereka dari kompetitor. Pada closed innovation, perusahaan lebih cenderung mengembangkan dan mengkomersilkan ide yang mereka bangun sendiri. Pada closed innovation, perusahaan memegang erat filosofi successful innovation requires control. Model inovasi terbuka. Menurut Petrushev dan Vekl 2006 mengusulkan sebuah model 5 tahap berikut. Yang pertama ialah mencari peluang, yang kedua mengevaluasi potensi pasar dan daya cipta, yang ketiga merekrut mitra pembangunan potensial, yang keempat menangkap nilai melalui komersial, yang terakhir ialah memperluas penawaran inovasi. Pada inovasi terbuka terdapat beberapa strategi untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi terbuka. Terdapat 3 area utama. Yang pertama ialah funding, yang kedua generating, yang ketiga ialah commercializing innovation. Nah, funding innovation sendiri ialah fokus pada memberikan bantuan atau fuel untuk semangat inovasi. Funding inovasi terbagi menjadi 2, yaitu ada 2, yaitu inovasi investor, yang B yaitu inovasi benefaktor. Yang nomor 2, generic inovasi. Strategi ini memiliki 4 tipe organisasi yang biasanya menggunakan yang A, inovasi explorer, yang B, inovasi merchants, yang C, inovasi exchange, yang D, inovasi missionaries. Yang nomor 3 yaitu commercial innovation terdiri dari 2 macam, yaitu A, inovasi market, yang B yaitu inovasi one stop center. Yang E, kelebihan dan kekurangan inovasi terbuka. 1. Kelebihan inovasi terbuka. Open innovation menawarkan beberapa manfaat bagi perusahaan, antara lain yang pertama potensi untuk pemasaran viral, yang B terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan, C penggabungan pelanggan di awal proses pembangunan, D meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan, E potensi sinergisme antara inovasi internal dan eksternal, F mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan. 2. Kekurangan inovasi terbuka. Menerapkan model inovasi terbuka terkait dengan sejumlah risiko dan tantangan seperti 1. Menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. 2. Potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai konsekuensi dari mengungkapkan kekayaan intelektual. 3. Meningkatnya kompleksitas mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi proyek. 4. Mengembangkan cara untuk benar mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal. 5. Kemungkinan mengungkapkan informasi tidak dimaksudkan untuk berbagi. Inovasi terbuka adalah cara yang lebih menguntungkan untuk berinovasi karena dapat menciptakan
aliran pendapatan baru bagi perusahaan, mengurangi biaya, mempercepat waktu ke pasar, dan meningkatkan diferensiasi di pasar. Jadi ada banyak peluang bagi bisnis untuk mendapat untung dari pendekatan ini. F. Faktor-faktor keberhasilan inovasi terbuka. 1. Manusia. 2. Kreasi sebuah produk yang berinovatif dan memiliki nilai tambah dan manfaat. Poin yang ketiga, produk yang telah dihasilkan dapat didistribusikan agar dapat digunakan atau dikonsumsi oleh manusia. 4. Ide dan gagasan yang diperlukan untuk suatu organisasi. 5. Budaya organisasi. 6. Kemitraan. 7. Kekayaan intelektual yang sangat dibutuhkan oleh organisasi. 8. Tenaga ahli. Perbedaan inovasi terbuka dan inovasi tertutup. Di Closed Innovation Principles, yaitu ada smart people bekerja untuk perusahaan. Kedua, untuk mendapatkan laba dari RAD, perusahaan harus mengembangkan sendiri. 3. Jika menemukan produk tersebut, maka menguasai pasar. 4. Jika menjadi pertama kali yang mengkomersikan suatu produk, maka akan menang. 5. Jika membuat produk terbaik di industri, maka akan menang. Dan 6. Perusahaan harus bisa mengontrol IP sehingga kompetitor tidak mengambil keuntungan dari situ. Sedangkan di Open Innovation Principles, yaitu tidak semua yang bekerja untuk perusahaan adalah smart people. Kedua, eksternal R&D dapat membuat nilai yang signifikan dan internal R&D dibutuhkan untuk mengklaim beberapa bagian dari nilai tersebut. 3. Tidak bisa mendapatkan laba hanya dengan riset. 4. Membuat bisnis model yang lebih baik merupakan lebih baik daripada menjadi yang pertama kali memasuki pasar. Kelima, jika mampu menjadi yang terbaik dalam membuat penggunaan internal dan eksternal ide, maka akan menang. Dan keenam, perusahaan harus mendapatkan laba dan penggunaan IP oleh perusahaan lain, dan perusahaan seharusnya membeli IP perusahaan lain untuk keuntungan bisnis. Ide competition. Pada model ini memerlukan penerapan sistem yang mendorong daya saing di antara kontributor oleh kiriman yang sukses dan bermanfaat. Kompetisi pengembang seperti acara hackathon termasuk dalam kategori ini. Di Open Innovation, metode ini memberikan organisasi dengan akses murah untuk jumlah besar dalam hal ide-ide inovatif. Selain itu juga menyediakan wawasan yang lebih dalam kebutuhan pelanggan mereka dan kontributor mereka. Customer immersion. Pada saat sebagian besar berorientasi pada akhir siklus, pengembangan produk teknik ini melibatkan interaksi pelanggan yang luas melalui karyawan dari organisasi tuan rumah. Perusahaan dengan demikian dapat secara akurat menggabungkan masukan pelanggan, sementara juga memungkinkan mereka untuk terlibat lebih dekat dalam proses desain dan manajemen produk siklus. Innovati Network. Model ini berhubungan erat dengan kompetisi ide. Sebuah organisasi memanfaatkan jaringan kontributor dalam proses desain dengan menawarkan hadiah dalam bentuk insentif. Perbedaannya berkaitan dengan fakta bahwa jaringan kontributor digunakan untuk mengembangkan solusi untuk masalah diidentifikasi dalam proses pembangunan. Sebagai lawan produk baru, penekanan harus ditempatkan pada menilai kemampuan organisasi untuk memastikan penciptaan nilai dalam Open Innovation. Inskenu. Model ini muncul karena ide istimewa Ludwig Boltzmann Gesellschaft di Australia melalui sebuah proses bernama Beritahu Kami tentang masalah kesehatan mental, dan digunakan konsep inovasi terbuka untuk memilih pertanyaan penelitian. Lembaga ini juga meluncurkan pertama Lab Open Innovation dalam ilmu untuk mengajar 20 ilmuwan yang dipilih konsep Open Innovation selama 1 tahun. Di Facebook, Ludwig Boltzmann Gesellschaft menginformasikan tentang laboratorium, para peserta dan guru, dan berita tentang Open Innovation dalam bentuk ilmu. Product platforming. Pada pendekatan ini melibatkan mengembangkan dan memperkenalkan produk sebagian selesai. Untuk tujuan menyediakan kerangka kerja atau alat untuk kontributor untuk mengakses, kontributor untuk memperluas fungsi platform produk sekaligus meningkatkan nilai keseluruhan.
dari produk untuk semua orang yang menyesuaikan dan mengeksploitasi. Tujuannya adalah untuk terlibat keuntungan dan kekurangan inovasi terbuka. Untuk membantu dalam membuat sebuah produk maupun mengembangkan produk yang sudah ada. Starbucks juga bikin sebuah blog yang bernama My Starbucks. Adalah sebuah blog di mana pelanggan dipersilahkan menyumbang ide untuk Starbucks. Ini berarti mereka membuka sebuah peluang untuk orang-orang yang mampu menciptakan hal-hal baru untuk sebuah perusahaan. Selanjutnya, inovasi terbuka atau open innovation, yaitu suatu perusahaan dapat mengkomersilkan ide yang dikembangkan sendiri maupun ide yang dikembangkan oleh perusahaan, orang lain ataupun sebuah inovasi yang dikembangkan secara kolaborasi. Setiap inovasi memiliki ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Dan tujuannya yaitu mampu menghasilkan produk baru bagi-bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.